sembuh-sembuh. Akhirnya bagaimana kata mereka, otonya ini ada yang nyihir, ada yang nyantet, ada yang bagi guna-guna macam-macam. Saya bilang kalau Anda tanya ke dukun, selalu jawabannya kena sihir, kena santet, kena jin, begitu. Yang bisa nama konon sih. Saya tidak menyalahkan gitu. Kemudian termasuk juga dukunya, ya, ahli hikmahnya yang dimusyrik-musyrikan. Juga saya harus mengerti bagaimana sudut pandang mereka. Juga bisa kadang-kadang ada benernya juga. Karena apa? Ya banyak dukun-dukun yang memang benar-benar musyrik. Mereka itu dengan setan bergaulnya kan begitu. Ya minta tolong. Innahu kana rijalun minal insi ya'uduna innahu kana rijalun insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Itu bikin capek aja, dikerjain kamu jin itu percuma aja. Ya ketika mereka mempersekutukan Tuhan dengan setan-setan, ya benar musyrik, betul, mereka nggak salah kok, ya kan. Nah tetapi yang jadi persoalan kan, ntar dulu, ini orang yang sakitnya kan kita lihat apa itu betul-betul kesambet, ya kan? Apa karena faktor psikologis? Ya kalau sifatnya kesambet mah gampang, dibanjir sama air juga sembuh itu mah. Iya, pernah datang satu hari, mana Kanjeng Sarip, mana masuk, lah dia, ini adanya. Ada orang sakit, mengigau gini mengigau. Saya melihatnya, ini memang ada gelombang lain, ya, ada energi lain yang masuk. Nah itu mah bisa saya serahkan kepada siapapun, gampang itu mah. Nasib nih, Sarip baca 5 orang, mau baca Fatihah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca basmalah, sok dibacain gitu. Setelah itu gimana? Sadar kan? Saya ini ada di mana? Katanya ya udah selesai tuh, sekejap aja. Kecuali kalau faktor psikologis, ini waktunya lama, berbulan-bulan, makan bertahun-tahun kok, gimana lagi? Dan tidak semua orang itu kena santet, nggak bisa. Itu persoalannya sekali lagi. Kemarahan kita, kekecewaan kita, kegagalan kita, semuanya numpuk dalam alam bawah sadar ini. Di daerah namanya al-aqlu la wa'yi, akal tidak sadar kita ini menyimpan begitu banyak beban, itu akhirnya menjadi panas. Nah emosi meledak-ledak, logikanya tidak berjalan, pingsan juga logikanya, makanya dia emosi gitu kan, panik. Nah itu ya kita selesaikannya secara psikologis dong. Iya, coba kita tanya, kamu siapa namanya? Hasanah. Oh benar, berarti dia bukan kesambet yang tahu, tapi siapa kamu? Saya adalah apa namanya, suruh suaranya lain ya, gitu. Nah ini mah kesambet ini. Iya, saya adalah penduduk asli Warudoyong, Mada. Saya itu sampai ya. Nah itu gampang bacain Al-Quran saja juga insya Allah sembuh. Tapi kalau psikologis, ya harus dilakukan diagnosa dong, di mana sumber penyakitnya, gimana lagi. Ini dokter aja nanya, sakit apa Pak? Di sini Pak sakit, nah kan dipegang. Di sini Pak di kuping, lihat kupingnya. Nah kalau psikologis, ya kita telusuri di mana sumber penyakitnya itu. Nah kita bantu, kita selesaikan. Segimana lagi? Ya kalau begitu, ya punten. Psikolog, psikiater, musyrik semuanya tuh kalau begitu. Ya dong. Nah itulah persoalannya. Suatu ketika ada seorang tamu datang di Jakarta. Dia ngakunya mah kepala sekolah SMK Muhammadiyah yang ada di Jakarta. Dia kena penyakit yang gak sembuh-sembuh, akhirnya disuruh mencari obat alternatif. Dia juga dengar dari orang ke Buya Sakuraja.
Mungkin dalam imajinasi dia, mungkin dikasih ramuan, obat-obatan gitu kan. Ternyata tidak, tak bakarin menyan. Dia melolok aja. Dan kan ngobrol masalah tentang psikologi emosi, tentang kosmologi, tentang anatomi, tentang mekanika dan sebagainya. Dia sanjung, ini paginya sekolahnya di mana sih gitu? Enggak ke sekolah. Kan gitu. Dia kagum lah, ini mah bukan dukun lah saya kira bisa. Ini mah saintis sih begini mah. Nah setelah saya bakar dia semakin kaget, ya kok musyrik juga kan gitu. Gitu. Saya bilang di mana musyriknya? Wah dia pakai aja meminta tolong sama jin juga sama setan. Oh tidak, saya minta tolong ngapain minta tolong sama jin sama setan? Terus kita apa menyak? Ini saya lagi mengeluarkan instruksi kepada mereka. Udah paham? Memangnya pakai siapa? Memang saya adalah pemimpin. Mereka itu adalah bawahan saya. Dan saya punya kekuasaan ini berdasarkan otoritas yang Allah berikan kepada saya. Ayo, anak dalilnya boleh? Mana dalilnya? Ruwet nang dalil bisa dah makin. Nanuan dalil. Idh qala rabbuka lil malaikati isjudu wa laqad karramna bani Adam. Iya, wa idza sawaitu wa nafakhtu fi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Suruh bersujud kita. Itu bukan nyembah, bukan. Suruh membantu kita. Mereka itu merindukan, kepengen dikongkon, kepengen disuruh loh. Makanya kamu jangan menghalap seperti Nabi Muhammad lah, terlalu tinggi dengan Nabi Adam aja dengan dosa-dosanya. Mereka siap nurut kok. Percaya enggak? Itu gimana? Lalu gimana? Nah, makanya ya kita maklumi saja. Kalau ada orang tidak paham, ya kita hormati ketidakpahamannya. Dan jangan disalahkan, ya jangan disalahkan. Ya udah kita hormati aja. Itu alhamdulillah beli paham sih aku. Saya kira begitulah mungkin kalau lebih maknanya seperti itu. Ya jadi artinya bahwa jimat-jimat musyrik. Nabi Sulaiman juga punya cincin. Musyrik enggak? Nabi Musa punya jimat enggak? Apa jimatnya? Musyrik enggak? Enggak ada urusan sih di mana lagi? Sih, beli paham sih memang. Wah itu kan mustahil tuh, nggak ada jin, nggak ada setan, nggak ada sihir, nggak ada. Ini omong kosong dan semuanya lah. Anda percaya nggak pada Al-Qurannya? Percayalah. Sihir saya enggak ada sihir. Nah, Nabi Musa itu menang ketika bertanding dengan tukang sihir. Jadi sihir ada enggak? Enggak ada. Ya sudah kalau sihir enggak ada, berarti Nabi Musa enggak menang. Ya bagaimana menang mestinya enggak ada sih. Kalau Anda meyakini Nabi Musa unggul mujizatnya melawan tukang sihir dan sihir tidak ada, berarti apa? Ya dasar beli artis lama. Itu aja ya ada. Kalau nggak ada berarti menang melawan siapa? Nggak ada musuhnya. Yang nggak menang namanya dong kalau begitu. Logiknya kita berbicara seperti itu. Ya kalau begitu saya percaya, tapi terpaksa. Ya terserah kamu cuma. Jadi percaya terpaksa karena mujizat Nabi Musa tidak bisa disanggah. Bayangkan, ya sudah lumayan deh. Sekalipun terpaksa lumayan kamu percaya deh. Tapi yang maksa bukan saya kan, Anda sendiri maksa kan? Ya, pikirannya yang memaksa itu. Ya seperti itu. Wangi
essential oil alami, Downy Pure Cotton Love baru. Nyaman di kulit dan wanginya tahan lama. Downy Pure Cotton Love baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Buya, ada hal yang saya pikirkan dengan berkembangnya zaman ini, terutama masyarakat yang masih awam dengan keyakinan-keyakinan yang berkembang. Contoh dalam kehidupan, ketika menghadapi masalah rumit dan sebagainya. Masalah apa? Masalah kehidupan, misalnya ya mencari kekayaan dan sebagainya, akibat daripada susahnya mencari pekerjaan dan sebagainya, akhirnya orang tersebut mendatangi suatu tempat, kalau istilah zaman dulu mah kebuyutan. Iya, kebuyutan, Gunung Selandil. nah begitu. Nah, ini menurut Buya bagaimana penjelasannya supaya masyarakat kita ini jangan sampai terobsesi, kalau terjadi keputusan dan sebagainya, datanglah menyepi, melakukan ritual dan sebagainya untuk mendapatkan suatu keinginan. Bagaimana pendapat secara akidahnya? Terima kasih, itu saja, karena ini adalah sering terjadi pada kehidupan masyarakat kita yang masih belum memahami tentang ya akidah-akidah yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ingin mengatakan musyrik, misalnya saya paling pantang, musyrik paling pantang, itu bukan hak saya. Kafir itu bukan hak saya. Memang saya Tuhan yang berhak mengatakan musyrik, itu bukan hanya Allah kok. Percaya enggak? Kita enggak tahu. Jangan sok jadi Tuhan. Kafir, musyrik itu enak aja. Ini musyrik. Ntar dulu dong. Itu putusan bukan putusan saya. Hanya saya informasikan di dalam Al-Quran itu Kanjeng Nabi dapat bocoran dari masyarakat jin bahwa yang bunyi begini, innau kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Sadaqallahul azim. Sebelum itu dikatakan bahwa jin juga di situ ada jin yang baik, ada jin yang jahat, ada kiainya, ada premannya juga. Dikatakan minna salihuna wa minna duna zalika kunna tara'iqa qidada. Maknanya, kata jin dikatakan bahwa inau kana rijalun minal insi, banyak orang-orang manusia-manusia, rijal itu nggak mesti laki-laki aja ya, manusia-manusia, ya'udzuuna birijalin minal jinni, meminta-minta, ngemis-ngemis, DP kepada jin. Ternyata jin sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, hanya ngebohongin manusia saja. Kalaupun kaya, itu pemberian Allah, bukan pemberian jin. Kalaupun iya, apa hasilnya? Fazaduhum rohaqa, hanya menyebabkan orang itu menjadi lelah, pegel dewek. Orang segorowan dibebodoh barangnya makunku. Paham enggak? Hanya dibohongin aja. Daripada kita minta majin, ya minta sama Allah dong. Makanya saya ingin memberikan wamiman, yuk kita berdoa sama Allah, bukan berdoa sama jin, ngatur sih lama. Lah ya itu persoalannya. Tapi walau bagaimanapun saya tidak berani mengatakan orang yang pergi ke Gunung Kawi, Gunung Serandil, Gunung Kemukus musyrik, jangan dong. Belum tentu, ya kan gitu. Itu urusan hati orang, kita nggak tahu. Artinya mikroskopnya saya nggak punya untuk mengukur
virus-virus kemusyrikan kayak apa belum nggak punya, nggak bisa itu mah. Jadi artinya bahwa jin itu hanya memanfaatkan, ya gitu. Tetapi begini, dulu jin itu punya wilayah luas. Seperti zaman Nabi Sulaiman. Itu mereka membantu Nabi Sulaiman. Membangun istana, menyelam cari berlian, ya pada zaman Sulaiman. Orang yang sekelas Nabi Sulaiman yang sudah